materi di segmen pertama. Dan nantinya gestar yang pastinya ketika kalian di rumah kalian akan menunggu-nunggu bagaimana sih Puja Astawa secara offline. Iya kan? Kalau online udah biasa, tapi ketika offline bisa ngomong gak ya kira-kira? Mungkin seperti itu mungkin. Baik, tapi sebelum itu biar kayak Mata Najwa nih. Buat narasi dulu biar kayak Mata Najwa. Pemuda adalah suatu tantangan. Karena menjadi pemuda kita akan ditanya, apa karya Anda? Apa pekerjaan Anda? Berapa sih penghasilan Anda? Siapa pacar Anda? Mungkin seperti itu. Pemuda adalah beban di Indonesia karena 2030 kita mendapatkan bonus demografi. Angkatan kerja sangat banyak. Siap nggak untuk tidak jadi pengangguran? Pemuda adalah tulang punggung bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Indonesia punya visi generasi emas 2045. Siap nggak Anda? Ya, tentunya itu akan dibahas di sini di Talkshow Compreneurship. Untuk itu biar gak lama, karena penasaran dengan pemateri kali ini, tampilkan dulu CV pemateri kita. Ya, jadi pemateri kita yang pertama ada Bapak dosen ilmu komunikasi staf Hakim Putaran Singaraja dengan latar belakang pendidikan dari SMK Antika Singaraja amat tahun 2000. S1 jurusan manajemen STI Satya Dharma, program pasca sarjana juga. Pekerjaannya saat ini dosen tetap staf Hakim Putaran Singaraja, prodi ilmu komunikasi, entrepreneur juga, kemudian juga pemberdaya diri dan organisasi, kemudian bisnis development, dan juga berbagai banyak pengalaman akademik. Di antaranya yaitu trainer di Denpasar, kemudian sertifikat SQ, dan juga pengalaman non-akademiknya. Di antaranya itu pernah kerja di PT Sampurna, kemudian di Bank Sentral Asia, dan juga PT Laksmi Karya Arta. Ini dia Bapak Wayan Supade. Tepuk tangan dulu. Dan pemateri yang kedua kita ada dari Disikpura, kelahiran Bangli 19 Desember, agama Hindu, pendidikan Ajian 4 Lembaga, SMPN juga, kemudian SMU juga itu, S1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP, S2 Administrasi Publik Undiknas Denpasar, jabatan sekarang sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dengan pangkat golongan yaitu Penata 3. Kemudian instansinya yaitu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Pengalaman organisasi yang luar biasa yaitu Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa Kabupaten Buleleng, pejabat pengadaan barang jasa di KONI, kemudian brand manager Buleleng. Penghargaan yang juga banyak diraih, di antaranya lulusan terbaik program pasca sarjana magister peringkat 1 pendidikan dan pelatihan, mendapatkan hormat Satya Lencana. Ini dia kita sambut juga Bapak Ide Bagus Surya Barat. Tepuk tangan. Dan yang terakhir, materi yang ketiga, bersekolah di SMU Lab Undiksa, S1 Ilmu Komunikasi, S2 Brahmawidya IHDN. Saat ini sedang menjalankan S3-nya dengan pengalaman kerja di keliling dunia, Australia, Jepang, dan lain-lain. Pernah menetap di Dubai dan UAE. Profesi saat ini Lab Coach and Hypnotherapist, founder Ahli Coaching Institute dan Happy Home. Self Love Ulet Sarire, founder Tamaning Agrowisata Tabanan. Aktif di beberapa organisasi sosial, kegiatan Krama Bali, pengayah di Gema Perdamaian Steering Committee. Ini dia Jero Jembiwi. Tepuk tangan terlebih dahulu. Wow, kita sudah melihat bersama CV yang begitu luar biasa. Tidak usah menunggu lama, langsung saja kita sambut kehadiran rekan. Ini dia Bapak Wayan Supade, Bapak Surya Barata dan Jero Jembiwi. Wah, luar biasa. Selamat datang Pak ya. Bapak Ibu Bapak dan Ibu dan Ibu.
Bagaimana Ibu Trijumiwi? Sehat ya? Sehat. Kemudian Pak Disibora aman? Aman. Pak Yan, nilai A ya? Oh. Aman Pak ya. Untuk mic, boleh untuk narasumber kita? Iya, jadi ini dia pemateri kita yang luar biasa. Gimana Bu perjalanan dari Batur aman? Berangkat jam? Wow, jam 4:30 ya. Jam 4:30 sampai sini udah dini hari mempersiapkan demikian rupa untuk acara kali ini. Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan berbicara banyak tentang entrepreneur tentunya Bapak ya. Untuk memulai itu karena ini adalah mengapa kita melaksanakan talk show kali ini, karena ini menghadapi bonus demografi tentunya yang udah pasti ini akan kita hadapi. Kemudian juga visi kita Generasi Emas 2045. Nah, untuk mengawali pembicaraan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana potensi pemuda sih, bagaimana realita pemuda saat ini, dan bagaimana untuk mengemas pemuda ini menjadi sosok entrepreneur. Kita awali dari situ. Untuk itu saya ingin Bapak Disdikbora untuk berbicara. Ya. Ternyata sudah on ya. Om Swastiastu. Kurang semangat ya adik-adik. Kita ulang ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Apa kabar semua? Ada yang luar dari kebiasaan, ada yang baik-baik ya. Standar-standar masih. Mohon izin Bapak Ketua Staf Empu Kuturan atau yang mewakili Bapak Kaprodi, kemudian Bapak Komang ya. Ibu undangan serta yang ada di sebelah kanan kiri saya, Bu Jero, kemudian Pak Wayan, kemudian ada Mas kita, Mas Beli lah, luar biasa, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyapa milenial Buleleng dulu. Yang mana milenial Buleleng? Angkat tangan. Milenial Buleleng yang lahir, yang di bawah umur 30, angkat tangan. Woi, banyak ternyata. Iya, adik-adik sadari ya, bahwa milenial itu adalah generasi yang keberapa? X, Y, Z, Y and Z ya, yang Z. Adik-adik generasi terakhir di permukaan bumi ini. Hei. Ngeri ya? Ngeri. Asal jangan ngeres. Kalau ngeres itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi saya ingin berbagi sedikit cerita kepada adik-adik. Pertanyaan tadi bagaimana ya? Bagaimana pemerintah lah dalam hal ini Disdikbora. Saya bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Ya, jadi banyak bertemu dengan adik-adik generasi muda. Kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa pemuda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 2009 itu adalah penduduk Indonesia yang berumur 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Siapa yang berada di usia itu 16 sampai dengan 30 tahun? Semua ya, sepakat. Jadi adik-adik mahasiswa ataupun wirausaha yang sudah menikah dan umurnya masih di bawah 30 tahun masih bernama status pemuda. Jadi jangan ciut nyalinya, sudah berkeluarga, saya tidak punya ini, enggak. Semangatnya masih semangat pemuda. Jadi pemuda itu memang dikhususkan oleh pemerintah, diberikan prioritas untuk diberikan layanan, namanya layanan kepemudaan yang meliputi pemberdayaan, kemudian pengembangan, kemudian ada juga kepeloporan. Nah ini yang perlu adik-adik intip ya. Jadi sebagai generasi milenial itu jangan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Berikutnya saya ingin menyampaikan, adik-adik selaku pemuda sadar nggak kalau adik-adik ini masa muda, masa yang paling indah? Yang rasa belum semuanya menyadari. Masa yang paling luar biasa, yang rasa belum, karena mereka masih berpikir tentang besok tugas apa, besok buat PR apa, besok harus ngumpul materi apa, masih seperti itu, seputaran itu.
Di sisi lain, adik-adik kumpul dengan teman-teman, masih berbicara mau buat TikTok apa besok gitu ya, masih buat apa lagi, status apa, terus kok sedikit yang like statusku, kok sedikit followersku. Nah, masih seperti itu. Di balik semua itu, adik-adik harus sadar bahwa angka harapan hidup manusia Indonesia sampai tahun 2018 ya, 2010-2018 itu hanya 72 tahun, adik-adik. Artinya adik-adik kita semua hanya bisa hidup, diperkirakan rata-rata hidup sampai umur 70 tahun. Pertanyaan saya, kalau adik-adik umur 16 sampai 30 tahun tidak memiliki sebuah arah yang jelas di kehidupan ini, adik-adik sisa hidupnya mau dipakaikan apa? Mau diabdikan untuk siapa? Nah, maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak adik-adik membentuk sebuah interest. Mau kemana kita 30 tahun, umur kita 30 tahun nanti sampai akhir nanti hayat kita menjadi orang yang berguna. Saya tawarkan sebuah konsep interest yaitu Yuwana Asri. Siapa yang tahu Yuwana Asri? Ada yang tahu Yuwana Asri? Oh, itu. Tahu, itu cuma satu orang yang tahu dari sekian. Yuwana Asri itu taman di Banyu Asri. Tempat nongkrongnya, tapi tidak pernah lihat namanya ya. Di sana ada patung apa? Oh, patung sapi itu gini. Patung sapi Pertamina itu. Seberangnya yang ada itu patung apa? Patung Trunajaya. Trunajaya adalah patung tarian khas Buleleng. Di Buleleng lahirnya Trunajaya yang menggambarkan semangat dinamis Truni Buleleng. Tepuk tangan untuk Buleleng. Gong Mebarung, gong kebiar pertama ada di Buleleng. Tari yang begitu dinamis, tari yang begitu energik ada di Buleleng Trunajaya. Pemuda Buleleng, kita lihat Pak Gubernurnya, parpolnya, pimpinan di pusat banyak dari Buleleng. Jadi pemuda Buleleng mana suaranya? Iya. See and do, lihat dan kerjakan. Itu adalah A yang pertama, Asri. See and do. S, smart. Anda harus berpikir secara holistik, integratif. Anda harus berpikir komprehensif. Boleh berpikir komprehensif, ini pelajaran Pak Made Sedane ke saya. Think globally but act locally. Anda berwawasan global tapi berperilaku lokal. Karena lokal jenius Anda tidak ada bandingnya di luaran sana. Betul? Betul. Hanya di Bali yang ada ogoh-ogoh, betul? Itu lokal jenius. Banyuwangi ada. Banyuwangi ondel-ondel. Jakarta ya ondel-ondel. Cara kerjanya seperti apa ogoh-ogoh? Cara kerjanya seperti apa Barong? Anda bisa amati itu. AS, active, smart, responsible. Pemerintah menerapkan pengembangan pendidikan karakter. Itu indikator responsible di antara kita. Bapak Ibu guru yang hadir di sini, mohon kerjasamanya. Itu bukan hanya slogan, itu bukan hanya sebuah peraturan, tetapi itulah realita yang harus kita selamatkan melalui gerakan nasional RM, revolusi mental. Jadi seperti itu. Ada nilai responsible. Saya yakin dengan pola itu 2028 100 tahun HSP, kemudian 2045 100 tahun Indonesia merdeka, pemuda Buleleng mampu berbicara banyak di kancah nasional maupun internasional. Iya, bukan entrepreneur sejak SD kelas 5 ya, SD Bu ya? SD kelas 3 ya? SD 3 mulai dengan jualan. Iya, itu kira-kira bagaimana orang SD kelas 3 biasanya masih ya, mama gitu, sampai berpikir jualan dan menjadi entrepreneur. Bisa diceritakan Bu dan menginspirasi. Baik, saya awali dengan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam bahagia untuk kita semua, Pak Ketua Staf maupun yang mewakili, Bapak Ibu undangan dan adik-adik semua, dan tentunya Pak Gus Surya, kemudian Pak Wayan juga, dan Ganesh
Hari ini saya berbahagia sekali karena ke Singaraja itu ibarat tidak mengunjungi kota baru. Sebab saya SMA itu di SMA Lab STKIP Singaraja dulu namanya. Ada yang dari Lab di sini? Ada dari Lab? Atau Bapak Ibu dosen? Oh itu adik-adik. Adik kelas bu ya? Iya, adik kelas saya. Mungkin bukan adik kelas, anak kelas atau cucu kelas. Oke, siap. Cucu kelas ya. Saya dulu di Lab STKIP selesai tahun 99. Lalu menjawab pertanyaan Ganis, kenapa anak kelas 3 SD sudah bisa dibilang entrepreneur, itu ketinggian mungkin. Awalnya, karena saya lahir di Batur, persis di sebelah rumah saya itu tetangga saya membangun restoran. Saat itu tahun berapa, berarti kelas 3 SD, saya tahun berapa ya? Saya kelahiran tahun 81, 87 mulai SD, berarti sekitar tahun 90. Tahun 90 saya mulai pertama kali mengenal dolar. Anak kelas 3 SD, kakak sepupu saya semuanya jualan postcard dan queuing itu, jadi gantungan kunci. Saat itu saya sudah tertarik, ikut awalnya. Lalu karena saya lucu, masih kecil, imut-imut gitu, digosok-gosok kepalanya, dapat 5.000. Saat itu besar sekali 5.000. Digosok-gosok lagi kepalanya, kadang dapat $1. Keasikan saya. Akhirnya saya pinjam postcardnya kakak, masih ada postcard Gunung Batur, Tari Legong dan lain sebagainya. Karena waktu itu belum ada email, ya, belum populer email. Jadi orang masih kunjung ke Bali, dia mengirim postcard ke Belanda. Itu membanggakan sekali saat itu. Jadi saya jualan postcard. Nah karena sudah tahu nikmatnya uang dalam tanda kutip, akhirnya ketagihan. Jadi dari kelas 3 SD itu saya mengikuti jejak leluhur dari Batur, yaitu memang berjualan. Itu makanya orang Batur juga dekat dengan kota Singaraja karena leluhur kami banyak ada di Kalibubuk, di Lopina. Itu mereka ngalu dulu. Ngalu itu seperti saudagar kain, berjualan kain. Seperti itu kisahnya. Iya. Ganis. Itu awalnya kan Bu ya. Habis itu berkembang, SMA itu juga mulai katanya nih memegang showroom milik keluarga sendiri. Udah mulai menghandle lah dengan entrepreneur. Itu bisa dijelaskan gimana? Nah, lagi-lagi karena saya beruntung ya, jadi beruntung memang dilahirkan dari keluarga yang tidak terlalu kaya, sehingga bekerja itu menjadi sebuah apa ya, kesempatan untuk menunjukkan diri di depan keluarga. Kakak saya merantau dari kecil sekali, SMP sudah di Singaraja. Ayah memang dari dulu membuka showroom sepeda motor dan mobil di Batur sana, di Kintamani. Akhirnya dikembangkan oleh kakak ke Singaraja. Dan dari SD itu tidak ada yang namanya aturan di rumah saya bisa terima uang saku tanpa bekerja. Jadi terima uang saku bulanan harus memeriksa nota-nota penjualan. Jadi spare part mobil spare part motor, sampai baut, mur, kolahar. Makanya saya hafal itu, akrab dengan dunia otomotif dari kecil. Jadi dari SD, SMP, SMA apalagi sudah memeriksa, jadi auditor. Iya. Nah akhirnya showroom kakak dulu di Penarukan, jadi namanya Gunakarya Motor. Mungkin ada Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru yang pernah beli mobil atau motor di situ. Itu zaman dulu ya. Tahun 2006 sudah kakak mengembangkan lagi ke Jakarta. Iya. Jadi itu kisahnya. Ini Bu lanjut. Ini Ibu kan juga pekerjaannya banyak nih dari profilnya. Pernah juga bermain di luar negeri, jadi pramugari, bikin entrepreneur, bikin juga kayak komunitas coaching gitu ya, coaching pemberdayaan diri. Nah, sebagai wanita biasanya saya jadi ibu rumah tangga aja. Nanti ini kan crowded banget nih. Bagaimana bisa mengelola itu semua dan kok sampai kepikiran semua di-handle gimana? Oke. Jadi justru itu, tapi sebelum menjawab itu, saya mau yang hadir di sini keluarkan handphone dulu semuanya nih ya. Ya boleh, handphonenya keluarin dulu. Jadi keluarkan handphone, coba diangkat dulu handphonenya. Kalau generasi milenial sampai nggak punya handphone, ya, itu sama seperti apa ya? Masuk sekolah nggak bawa buku, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Coba mana handphonenya? Handphone. Coba dibuka semua kameranya.
Kamera. Ayo dibuka, diikuti saja. Kamera Bu. Tapi hari ini saya tidak menghipnoterapi ya, jadi tenang saja. Kamera. Ada Pak Agus di sini dari Ketua Prada, beliau juga dosen di ilmu komunikasi. Kami pernah mengisi di Prada dan ternyata orang Prada bisa menangis juga ya. Sudah dibuka? Aman? Sudah. Coba buka kameranya, lalu hadapkan kameranya ke hadapan kita. Ada siapa di situ? Ada saya Bu, ganteng kali Bu. Oke, boleh silakan bercermin. Ternyata ada rambutku. Ternyata tadi sarapan terus ada cabenya di gigi. Coba dilihat dulu. Sudah? Udah Bu, agak hitam. Kita akrab mungkin dengan teman di sebelah kita, tapi kadang kita kurang akrab ke situ. Iya. Sebelum nanti menjawab Ganes, saya akan kesini dulu. Sudah? Coba ambil satu foto. Foto, 1, 2, 3. Ambil satu foto, angle terbaik tanpa menutup hidung, tanpa menutup bibir, ya. Terus coba rasakan ketika mengambil foto itu nyaman nggak? Nyaman? Enakan moto diri sendiri atau moto orang lain? Foto orang lain Bu kayaknya Bu. Makanya nih Ganes enakan nanya-nanya apa ditanya? Enak nanya Bu. Oh ya nanya. Gak mikir Bu saya. Gak mikir. Nyeplos aja. Nah, foto itu nanti mau dipakai kan ada 30 menit ekstra ya untuk tanya jawab. Sudah diambil? Sudah. Coba sekarang ambil dengan teman di kanannya. Ambil teman kanannya. Duduk sebelah-sebelahan bisa nggak kenal. Terus mau jadi produktif di era milenial itu jauh sekali, ya. Coba berfoto dengan yang di sebelah kanannya. Harus. Bapak undangan juga harus ya Pak. Ya. Pas dada Pak. Betul Pak. Nasib. Oh siap. Kapan lagi saya bisa menjajah? Menjadi dosa juga Pak. Berfoto dengan yang di sebelah kanannya. Bapak boleh kok foto sama saya, kan saya di sebelah kanan. Oh iya. Pak Wayan Bu. Saya juga Bu ya, sebelah kanan Bu ya. Nggak ada di sebelah kanannya, nggak ada sebelah kirinya. Sudah? Berfoto. Setelah itu berfoto dengan yang di sebelah kiri kita. Siap. Cocok nih, cocok. Nah. Oke. Ya. Jadi dengan begini sudah tidak ada namanya mikirin jemuran ketinggalan, terus kosnya belum dikunci ya. Sudah? Lalu sekarang berfoto dengan sebanyak-banyaknya yang ada di belakang kita. Supaya kita sadar ada siapa sih di belakang kita. Nah, Bapak jadi tahu kan Pak? Ayo foto yang di belakang kita sebanyak-banyaknya. Ya. Sekarang simpan foto itu untuk nanti sesi berikutnya. Ya. Siap ya? Siap. Nah, baru saya jawab pertanyaannya Ganes. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu bagaimana kok sampai kepikiran? Sampai kepikiran. Dan bisa menjalankan itu semua. Kadang hal yang otomatis, hal yang spontan itu justru bukan terjadi karena sebuah spontanitas. Penting sekali karena saya kebetulan bergerak di dunia life coaching ya. Jadi istilahnya kita semua punya PR dalam kehidupan. Pola asuh ini yang hadir kebetulan ada dosen, guru, kemudian ada mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Yan Supade. Nah, ini sudah menarik sekali Pak Yan ya. Dari kepemudaan udah, bagaimana pemuda itu, bagaimana cara kita membentuk karakter entrepreneur yaitu dari kebiasaan. Selanjutnya Pak, setiap orang memiliki passion yang masing-masing gitu. Nah, di era ini apa saja kira-kira entrepreneur, peluang-peluang yang bisa kita lihat, yang bisa kita kerjakan dengan passion yang begitu banyak ini? Ya, silakan Pak Yan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya aturkan panggilan depan itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Ganes. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua pemuda. Berbicara tentang passion, saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bagus dan Bu Jero. Kalau saya menganalogikannya boleh dengan cerita.
Adik-adik mungkin ada yang pernah dengar ya cerita bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ada yang pernah baca? Oke, ini hanya sebagai sebuah anekdot, bukan yang ada di kitab suci. Nanti biarkan nanti kitab sucinya disalahkan. Tuhan pertama kali ketika menciptakan manusia, manusia itu minta umurnya itu jatahnya adalah 30 tahun. Ya, jadi ya. Jadi Tuhan memberikan sebuah kebaikan kepada manusia untuk menciptakan manusia dengan umur 30 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu 30 tahun, manusia tidak ada yang menemani. Akhirnya manusia minta teman. Ya, nah karena minta teman untuk bekerja dan sebagainya, manusia mintanya kerbau. Ya, Dede ya. Nah, kerbau dikasih juga jatah umur selama 30 tahun untuk menemani manusia dalam bekerja. Tapi kerbau protes sama Tuhan. Kenapa? Terlalu lama saya menemani manusia kerja 30 tahun, capek saya. Terus mau minta umur berapa? 10 tahun saja. Ya, akhirnya kerbau minta umur selama 10 tahun. Dan sisanya lagi 20 tahun itu diberikan kepada manusianya. Akhirnya manusia jadi bertambah umurnya menjadi 50. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya meminta sesuatu lagi. Kalau sama kerbau saja, saya juga nggak ada teman. Tuhan, saya mau minta teman gitu. Akhirnya Tuhan memberikan anjing. Anjing juga diberikan umur selama 30 tahun. Ya, nah ketika diberikan umur 30 tahun, anjing ini juga protes. Capek saya nemeni manusia selama 30 tahun, disuruh-suruh, dibentak-bentak dan lain sebagainya. Terus mintamu umurnya berapa? Saya mintanya 10 tahun juga. Oke, kalau gitu 10 tahun, akhirnya sisa lagi 20 tahun itu diberikan kepada manusia lagi. Akhirnya manusia berumur menjadi 70 tahun. Dan yang terakhir, kayaknya nggak seru nih, sudah ada kerbau, sudah ada anjing. Saya lagi satu saja minta Tuhan. Oke, untuk menemaninya. Akhirnya diberikanlah yang terakhir adalah monyet. Monyet juga diberikan umur selama 30 tahun. Tapi sayangnya monyet juga protes. Capek saya Tuhan, 30 tahun harus temenin manusia ke sana kemari. Ya. Terus apa yang harus dilakukan? Saya minta jatah umur yang dikurangi dari 30 tahun. Berapa? 10 tahun. Ya, akhirnya sisa yang lagi 20 tahun diberikan kepada manusia. Sehingga akhirnya manusia menjadi berumur 90 tahun. Apa yang harus dicerna dari cerita tadi ketika berkaitan dengan passion? Ya, dari anekdot tersebut dapat kita pahami bahwa 30 tahun pertama manusia harus bekerja keras. Setelah 30 tahun seperti kerbau, ya, harus bekerja keras seperti kerbau. Setelah dia bekerja keras seperti kerbau di umur 40 tahun ke atas, tepatnya itu di umur 50, mereka harus menjadi seperti anjing. Kenapa? Menjaga rumah, menjaga cucu, menjaga anak dan lain sebagainya. Dia diibaratkan seperti anjing. Dan terakhir ketika umurnya 60 lebih, dia harus mengambil cermin bahwa ternyata wajahnya sudah seperti monyet. Wah, keren. Ya, bisa paham ya? Jadi pola konvensional seperti itu kalau terus-menerus dilakukan, kalau berbicara mengenai sekolah, habis sekolah tamat kemudian kuliah, habis kuliah kemudian melamar pekerjaan. Ketika tidak melamar pekerjaan, apa yang dilakukan? Nunggu lagi lowongan pekerjaan. Sampai kapan pola konvensional seperti ini akan berhenti? Ya, pertanyaan yang berikutnya adalah, terus apa yang dilakukan? Yang harus Anda lakukan sekarang adalah temukan passion Anda saat ini juga. Nah, tuh. Ya, saya nggak ngerti passion, Pak. Apa itu passion? Malah berat lagi. Ada yang tahu passion apa itu passion? Passion? Motor Yamaha juga. Passion, bukan fashion. Oh. Ada yang tahu passion nggak? Passion, tahu nggak? Motor Yamaha.
Nah, agak susah juga kan? Agak susah. Oke, kalau nggak tahu passion, hobi. Tahu hobi? Kopi. Ada yang punya hobi? Ada yang nggak punya hobi? Angkat tangan. Ya. Jadi kurang lebih itulah salah satu yang disebut dengan kegagalan-kegagalan pemahaman dalam konteks memahami yang namanya passion. Iya, betul. Ya. Dari sekian banyak yang kita berdiskusi, yang saya temui, ada banyak orang yang tahu tujuannya, tapi tidak menjalaninya secara konsisten. Ya, tahu tujuan tapi tidak menjalaninya secara konsisten. Akhirnya apa yang terjadi? Take action gagal. Yang kedua adalah banyak orang yang berusaha mencari tujuan saya apa sih sebenarnya. Ya, adik-adik ya. Sehingga dalam hal ini penting nggak passion itu? Sangat penting. Kenapa? Passion menjadikan Anda produktif. Ya adik-adik ya, passion menjadikannya produktif. Nah, kemudian dikaitkan dengan era sekarang, era milenial. Jangan sebut ya Anda itu orang milenial kalau tadi disinggung oleh Pak Bagus, Anda tidak menginstall beberapa aplikasi. Ya, jangan sebut ya diri Anda mau menjadi seorang entrepreneur jika Anda entrepreneur saja nggak tahu, jika fasilitas wadah di Buleleng saja kepemudaan, Yohana asli Anda nggak tahu. Ya, dan inilah fakta-fakta yang kita temui di lapangan. Bagaimana sih peran passion membentuk diri Anda? Ketika passion Anda temukan, maka Anda akan menjadi generasi yang produktif.